Hai guys, sekarang ini aku pengen ngebahas tentang Imperfect di series episode ke 2. Ya, aku udah tahu udah lama nggak ngebahas ini ya. Cuman di episode kedua ini ceritanya lebih berfokus kepada Endah yang terlalu banyak nonton Korea, Maria, Neti, Endah dan juga Prita yang juga masih dalam satu kosan. Akhirnya di sepanjang episode ini mereka harus mengurus Prita yang divonis sakit karena terlalu banyak nonton Korea. Sebenarnya di episode pertama pun hal ini sudah menjadi masalah ketika Endah meminta kuota dari Prita untuk menonton Korea. Sebenarnya di sini terlihat simpel masalahnya, masih banyak masalah-masalah yang lebih bisa menjadi fokus utama. Tapi sebenarnya di series ini itu yang diajarkan memang kesederhanaan gitu. Ketika bagaimana teman satu kosan membantu kita pada saat sakit, kan kadang-kadang ada beberapa teman yang nggak peduli gitu ya sama teman-temannya apapun yang terjadi terhadap mereka gitu ya. Nah ini kita diajarin bahwa ada kok temen yang peduli kalau kita lagi sakit gitu. Endah ini pun punya addiction yang begitu dalam terhadap drakor gitu, sehingga dia divonis sakit karena lupa makan, lupa waktu dan sampai waktu dia divonis sakit pun dia sedang ada di addictionnya tentang Korea itu, sehingga Neti berusaha untuk perhatian sama dia waktu dia sakit. Neti berusaha untuk memperlakukan dia sebagai orang yang sedang sakit, maksudnya memberikan perhatian gitu, memberikan satu hal yang menjadi fokus biar si Endah ini sembuh gitu. Termasuk juga membatasi dia nonton Korea karena dia harus banyak istirahat gitu. Dia harus banyak makan, harus banyak nonton, harus banyak istirahat, tidak boleh nonton Korea gitu. Sehingga begitu hal itu diperlakukan, Enda pun ngerasa karena udah ada dalam titik addictionnya ya, Enda ngerasa seperti seakan-akan dia itu kayak apa ya, ada satu hal yang kehilangan pada saat sakit gitu. Sebenarnya teman-temannya ini perhatian sama dia karena dokternya pun sudah bilang bahwa dia punya addiction yang begitu dalam nih terhadap film Korea dan sebaiknya dia istirahat gitu karena sakitnya dia. Mungkin sakitnya sepele, cuman apa yang dilakukan sama teman-temannya ini baik untuk kesehatannya dia karena memang bisa dibilang dia kan sambil lupa waktu gitu ya, sampai diikat iPadnya, tapi dia tidak kehilangan akal dengan nonton di handphonenya gitu. Sampai sekarang masih ketawa karena lucu banget. Si Endah pun tidak kehilangan akal karena dia punya addiction yang begitu dalam, dia nonton lah di handphonenya. Terus si Predator ketahuan, dia pengen sahabatnya ini istirahat tanpa dan memikirkan bisa dibilang kesehatannya gitu, jangan nonton Korea. Terus mungkin hal itu dianggap menyusahkan bagi Enda. So begitu Enda udah sembuh, Enda udah merasa sekeran, dia pun memanfaatkan kebaikannya Prita ini untuk memberikan dia boba, memperlakukan dia selayaknya orang yang sakit dan memberikan perhatian. Dianggap
sebagai keuntungan lah kepada Enda ini, si berita ini pun tidak tahu bahwa Enda sudah sembuh, sehingga dia masih menolong Enda di setiap kebutuhannya. Nah, pelajaran dari Imperfect kali ini sebenarnya adalah ketika kita punya addiction atau satu hal yang mengikat gitu, satu hal yang membuat kita terjatuh, masih ada banyak teman-teman yang akan menolong kita. Kayak misalnya Maria pun punya konflik sendiri di sini, walaupun di episode ini tidak terlalu terlihat gitu ya. Sekali lagi ini sepertinya prequel dari Imperfect yang ada di bioskop show. Jadi kita disajikan kehidupan si anak-anak muda ini di kawasannya Dika yang penuh dengan intrik, termasuk intrik sakitnya nenek ini yang menunjukkan bahwa ada beberapa orang sebenarnya yang akan terus peduli sama kita walaupun kita sedang sakit, di kala kita sedang down gitu. Kan nggak banyak sebenarnya ya teman-teman yang peduli sama kita pada saat kita down ya. Itulah pelajaran yang aku bisa bahas di Imperfect di series episode ke 2 ini. So jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.